Pria ini adalah seorang miliarder, namun setiap kali memesan makanan lewat Zomato, ia tidak pernah memberi tip kepada kurir. Bahkan, ia selalu memberikan rating 0 kepada mereka. Lama-kelamaan, para kurir mulai muak dengan sikapnya. Mereka pun berhenti menyerahkan makanan langsung ke tangannya dan mulai meletakkannya di depan pintu, memaksanya untuk membungkuk dan mengambil sendiri pesanannya. Sebenarnya, John memakai alat pelacak di pergelangan kakinya dan tidak diizinkan meninggalkan rumah mewahnya. Ia dijatuhi hukuman tahanan rumah selama 14 bulan karena kasus perdagangan orang dalam. Beruntung, villa miliknya sangat besar dan nyaman, sehingga kehidupan sehari-harinya tidak terlalu sulit. Ia menghabiskan waktu bermain game balap di komputer atau berlatih golf di dalam rumah. Hidupnya masih terasa cukup menyenangkan. Suatu hari, ia melihat berita badai salju besar akan segera datang. Banyak jalan sudah ditutup. Saat sedang bersantai, ia menyadari lampu pada alat pelacak kakinya tiba-tiba mati. Tak lama kemudian, polisi menelepon dan menjelaskan kalau sistem pemantauan sedang tidak berfungsi akibat badai dan baru akan aktif kembali pukul 7 pagi. Polisi memperingatkannya agar tidak melakukan hal bodoh sampai sistem kembali menyala. John mengatakan bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana, tetapi dalam hati ia sangat gembira. Tanpa membuang waktu, ia langsung melompat ke Lamborghini miliknya dan melaju kencang di jalan pegunungan yang berliku. Setelah berbulan-bulan, akhirnya ia kembali merasakan kebebasan. Di tengah malam yang gelap, seekor rusa tiba-tiba muncul di depan mobilnya. Ia menginjak rem sekuat tenaga dan nyaris mengalami kecelakaan fatal. Namun ketika melihat ke depan lagi, ia sadar bahwa mobilnya telah menabrak sesuatu. Ia turun dari mobil dan terkejut melihat seorang pria tergeletak di jalan. Saat itu juga, dari kejauhan ia melihat mobil polisi mendekat. Dalam kepanikan, ia memasukkan mayat pria tersebut ke bagasi mobilnya. Kemudian, ia pergi ke rumah seorang teman lamanya dan meminta bantuan untuk menghilangkan jejak. Temannya setuju membantu. Keduanya lalu mengubur mayat itu di bawah sebuah pohon besar. Setelah selesai, mereka masuk ke dalam rumah dan duduk santai sambil minum teh. Namun tiba-tiba terdengar ketukan keras dari luar. Dengan ketakutan, mereka membuka pintu dan terkejut melihat sesuatu yang mustahil. Mayat yang baru saja mereka kubur beberapa saat sebelumnya kini tergeletak tepat di depan pintu rumah mereka